Salam saudara-saudaraku yang kekasih dan Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan saya. Renungan kita pada malam hari ini adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Janji Tuhan iya dan amin bagi setiap orang yang percaya di dalamnya. Judul renungan kita pada saat ini adalah kasih Bapa untuk semua orang. Yesus telah mati untuk semua orang. Yesus telah mati untuk memerdekakan kita dari dosa. Kata merdeka adalah membebaskan kita, memutuskan hubungan kita dengan dosa. Yesus telah menyelesaikan semuanya itu. Dosa yang kita buat seharusnya kita pertanggungjawabkan. Harus kita bayar utang dosa kita supaya kita bebas. Namun karena manusia tidak mampu membayarnya, hanya satu-satunya pribadi yang layak, yang pantas memberikan jaminan buat kita, mengorbankan dirinya, yaitu Yesus Kristus di kayu salib itulah. Salib melambangkan penderitaan Kristus. Salib melambangkan kasih Kristus yang tidak terbatas. Kasih Yesus untuk semua orang. Oleh karena itu, dimanapun Anda berada, belajar menghargai cinta kasih Bapa di surga. Apa yang Tuhan telah buat, apa yang Tuhan telah kerjakan itu hanya untuk kita, supaya setiap manusia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya Bapa itulah satu-satunya layak yang pantas, karena Dia kudus, suci dan tanpa cacat celah, rendah hati. Dia tunduk melakukan perintah Bapaknya, arti memberikan dirinya untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Dimanapun Anda berada saat ini, mari hargai dan tanggapi, pahami dan mengerti kasih Bapa itu. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Pertama, menghargai kasih Bapa yang telah mati untuk kita semua. Yang kedua adalah mengasihi sesama sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kita. Yang ketiga adalah sabar dalam segala hal. Rendahkanlah diri, maka engkau akan ditinggikan. Artinya, jangan sombong, jangan ego. Kalau kita masih ego dan diri, masih ada kesombongan dalam diri kita, berarti kita masih hidup dalam daging. Hidup dalam daging adalah orang suka sombong, emosi, tidak sabar, tidak bisa dikendalikan dirinya, cepat marah, ya, mudah tersinggung, cemburu, menghina orang, memaki-maki orang. Bukankah itu menghargai kasih Tuhan? Bukan. Justru mengabaikannya. Justru tidak mengaplikasikan di dalam kehidupannya. Sehingga dia menjadi batu sandungan, menjadi cemoohan bagi orang lain. Mari kita sebagai orang percaya, jadi terang dimanapun Anda berada saat ini. Hargailah pengorbanan Kristus di kayu salib, hanya untuk semua manusia yang percaya. Dialah yang akan menerima mahkota kehidupan. Bagi yang tidak percaya Yesus, berarti dia belum terdaftar dalam kitab kehidupan. Jangan lambat. Kematian kita tidak tahu. Sebab Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Pencuri tidak akan merencanakan sesuatu untuk mencuri, merampok dalam rumah kita. Begitulah kedatangan Yesus Kristus. Dia tidak memberitahu kapan dia datang ke rumah. Oleh karena itu, sebelum dia datang, siap sedialah dan waspadalah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Yesus mengasihi Anda dimanapun Anda berada. Mari datang pada Tuhan. Jangan membuang-buang waktu. Semasih ada yang Tuhan telah berikan. Waktu dan kesempatan sangat indah. Mari gunakan untuk hidup dengan Tuhan.
belajar menghargai pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Terima kasih kiranya firman Tuhan singkat yang sampaikan ini menjadi rema dalam kehidupan kita, menjadi acuan dalam kehidupan kita melangkah hari lepas hari. Amin.